Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Riani dengan NIM 06101282227030 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dari kelas B. Dan di sini saya akan menampilkan video pembelajaran peer teaching dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Oke, sebelumnya di sini ibu ada pantun nih buat kalian. Ke sekolah membawa bekal, isinya roti dan juga leci. Wajah ceria penuh semangat total. Apa kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya, Nak. Baik teman-teman semua, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Untuk ketua kelas, apakah hari ini semuanya hadir? Hadir semua Bu untuk siswanya. Oke, semuanya hadir ya. Kemudian ada yang ingat pada minggu lalu kita sudah membahas tentang materi hidrokarbon. Dan untuk hari ini kita akan masuk ke materi baru. Untuk kalian, apakah sudah terlihat ada gambar kan di layar? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Saya, Bu. Itu kayaknya kilang minyak, Bu. Tepat sekali Dwi, seperti kata Dwi tadi, yang di layar ini adalah gambar kilang minyak, atau yang bisa juga kita sebut sebagai gambar minyak bumi. Kemudian untuk yang di sebelahnya ini adalah gambar gas alam, yang artinya hari ini kita akan masuk ke materi minyak bumi dan gas alam. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang dimana 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari minyak bumi dan gas alam. Dan yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan proses pembentukan serta komponen utamanya. Sekarang Ibu mau nanya nih ke kalian, ada yang tahu nggak apa itu minyak bumi? Saya, Bu. Minyak bumi itu semacam bahan bakar ya, Bu? Betul sekali kata Sani. Seperti kata Sani, minyak bumi ini adalah bahan bakar yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimana pengertian lengkap dari minyak bumi ini adalah sumber daya alam berbentuk cair yang terbentuk dari sisa organisme laut seperti plankton dan alga yang tertimbun sedimen selama jutaan tahun. Yang akibatnya ini, tekanan dan panas tingginya, bahan organik ini berubah menjadi minyak bumi. Kemudian gas alam ini juga sama seperti minyak bumi, tapi bedanya gas alam ini berbentuk gas, yang dimana gas alam itu adalah campuran hidrokarbon ringan yang ditemukan di bawah tanah, yang digunakan sebagai bahan bakar dan bahan baku industri serta lebih ramah lingkungan karena menghasilkan polusi CO2 lebih sedikit dibanding batu bara dan minyak. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi tentang komposisi dari minyak bumi dan gas alam. Sebelumnya Ibu ingin tanya nih, ada yang tahu nggak apa komposisi dari minyak bumi ini? Saya, Bu, mengandung hidrokarbon, Bu. Tepat sekali kata Kartina, seperti yang terlihat di gambar nih. Nah, minyak bumi ini mengandung hidrokarbon seperti alkana dan aromatik, serta senyawa lain seperti sulfur, nitrogen, oksigen, dan logam berat. Nah, alkana ini digunakan sebagai bahan bakar, sedangkan aromatik seperti benzena digunakan di industri kimia. Tentunya, komposisi dari gas alam itu berbeda loh. Nah, gas alam itu sebagian besar mengandung metana, disertai etana, propana, dan butana yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan bahan baku industri. Zat lain seperti CO2, nitrogen, dan H2S juga terdapat dalam gas alam ini. Kemudian,
Ibu mau nanya lagi nih, ada yang tahu nggak bagaimana proses pembentukannya? Dari sisa makhluk hidup yang tertimbun ya, Bu? Tepat sekali Intan. Seperti kata Intan, prosesnya itu butuh waktu yang lama. Butuh waktu jutaan tahun bahkan ribuan tahun. Yang dimana sisa organisme seperti plankton tertimbun di dasar laut. Lalu karena tekanan panas yang tinggi, berubah jadi hidrokarbon cair atau gas. Kemudian mereka terperangkap di bawah lapisan batuan dan itulah yang kita sebut kantong minyak atau kantong gas. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menonton satu video tentang materi ini. Bahan bakar tersebut berasal dari minyak bumi. Nah, bagaimana proses terbentuknya minyak bumi? Minyak bumi berasal dari fosil-fosil makhluk hidup yang sudah mati ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Tumbuhan atau hewan yang mati terkubur di dalam tanah atau dasar lautan. Kemudian tertimbun pasir dan lumpur. Dari pasir dan lumpur tersebut, kemudian terbentuklah lapisan yang kaya akan zat organik dan akhirnya menjadi batu endapan. Ribuan tahun kemudian, karena pengaruh panas dan tekanan bumi, fosil yang ada pada batuan ini menjadi minyak mentah dan gas alam. Begitulah proses terjadinya minyak bumi. Untuk terlihat sederhana, proses ini butuh waktu ribuan hingga jutaan tahun loh. Selain itu, minyak bumi juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, dari video tadi, ada nggak di antara kalian yang bisa menjelaskan prosesnya satu kalimat saja? Saya, Bu. Minyak bumi dan gas terbentuk dari organisme laut yang terurai karena akibat tekanan dan juga suhu tinggi dalam waktu yang lama, Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Hari ini, anak-anak Ibu pada semangat dan pintar-pintar semua ya? Ibu senang sekali mendengarnya. Baiklah, untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan sesi diskusi. Nah, kalian buat dua kelompok. Dua kelompok ini masing-masing satu kelompok. Anggotanya 4-5 orang ya. Untuk anggotanya kalian bebas mau pilih siapa saja di antara teman-teman kalian. Ibu akan beri waktu kalian selama 5 menit untuk berdiskusi. Baiklah, waktunya sudah habis anak-anak. Sekarang ada nggak yang mau mempresentasikan hasil diskusi kalian? Saya, Bu. Wah, sepertinya Kartina dan Tri sangat antusias sekali ya mau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, kita dahulukan kelompok 1 dulu ya. Untuk kelompok 1, Tri silahkan bacakan hasil kerja kalian. Baik, Bu. Jadi, pertanyaannya apa saja komposisi dari minyak bumi? Nah, minyak bumi itu sendiri, Bu, terdiri dari alkana dan juga senyawa aromatik seperti benzena, Bu. Nah, senyawa lainnya itu seperti ada oksigen, nitrogen, sulfur, dan juga logam berat lainnya, Bu. Seperti itu, Bu. Bagus sekali Tri, beri tepuk tangan. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2 ya. Kartina, silahkan bacakan hasil kerja kalian. Jadi, minyak bumi terbentuk dari sisa organisme laut yang tertimbun di dasar laut, lalu berubah jadi hidrokarbon cair karena tekanan dan suhu tinggi dalam waktu jutaan tahunnya, Bu. Oke, bagus sekali Kartina, beri tepuk tangan juga. Oke, untuk yang terakhir nih, ada nggak yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Minyak bumi dan gas alam itu terbentuk dari organisme laut, digunakan sebagai bahan bakar dan digunakan secara bijak karena tidak terbarukan. Oke, terima kasih Sani telah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena kalian sudah luar biasa pada pagi hari ini, mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, kemudian di sini Ibu ada satu kata motivasi untuk kalian semua. Yang dari Mahatma Gandhi. Yang dimana, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Baiklah, pembelajaran kita sudah habis. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang fraksi-fraksi
minyak bumi. Nah, di sini juga ibu akan memberikan satu tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya ini di dalam LKPD yang ibu berikan, yang dimana tugasnya itu kalian kerjakan soal pilihan ganda, dikumpulkan minggu depan. Jadi, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doanya, nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian dari ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian yang dapat saya tampilkan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.